Anak Indonesia itu perlu kita lindungi sejak lahir, terutama untuk beberapa penyakit seperti hepatitis dan BCG sejak umur 1-2 bulan. Tapi terutama hepatitis, dia harus dilindungi sejak lahir agar dia terhindar dari tentu penyakit hepatitis B. Dan ini harus diberikan 24 jam pertama sejak lahir. Sebetulnya program imunisasi di kita kan semua itu dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan bekerja sama dengan semua stakeholder ya. Mungkin hambatan yang paling banyak waktu kita ada acara yang mengenai vaksinasi di berbagai kabupaten, berbagai provinsi itu, mereka mengeluhkan tentang distribusi yang tidak merata. Jadi kalau di daerah itu lebih sulit untuk mendapatkan vaksin daripada kalau kita di kota. Sebetulnya kan Depkes itu sudah menyediakan vaksin untuk 5 juta bayi yang lahir setiap tahun. Kalau satu anak tidak diimunisasi, oke. Tetapi kalau banyak yang tidak diimunisasi, ini bisa terjadi wabah. Kita belajar dari kejadian, bahkan di Amerika sendiri terjadi wabah campak, di kita masih ada wabah difteri, kita masih punya, ingat waktu itu ada polio. Jadi seluruh penyakit ini akan bisa terjadi, gampang sekali penyakit apa saja. Dan ini penyakit dari luar bisa masuk, tidak harus dari dalam negeri, dari luar juga bisa. Jadi anak itu sendiri sebagai individu dia akan sakit, tetapi secara populasi ini juga akan terjadi wabah. Ini yang kita takutkan. Dan ini tidak cukup semua rumah sakit dan lain-lain kalau terjadi wabah. Kita pengalaman kemarin, ada banjir saja di Bima, itu sudah terjadi wabah campak. Ternyata memang ada beberapa kelompok anak di situ tidak diimunisasi campak. Nah ini baru satu tempat. Bagaimana kalau keseluruhannya tidak diimunisasi, tentu wabah di mana-mana tidak akan sanggup kita mengobatinya itu. Harus dilakukan imunisasi. Ya, kalau saya lihat di tempat-tempat tertentu itu, mereka itu sulit untuk mengakses ke vaksin. Vaksin itu di kita kan ada 2 ya, vaksin yang disediakan oleh pemerintah yang tidak usah mengeluarkan biaya, hanya membuat laporan saja. Nah itu kadang-kadang mereka dapatkan katanya sulit. Karena kadang-kadang di daerah itu kehabisan stok, jadi mereka misalnya mengalokasikan dari meminta ke Depkes itu X, tapi ternyata kebutuhannya X plus. Nah itu kadang-kadang juga vaksin yang dari Departemen Kesehatan kan ada DTP ya, yang sekarang menjadi pentabio, menjadi pentavalen 5 DTP, HIV sama hepatitis B. Itu juga kadang-kadang sulit. Tapi kalau menurut Depkes sebetulnya persediaan cukup, asal mereka membuat satu kalkulasi yang baik untuk pengadaannya. Ya. Nah itu kemudian kalau polio kan polio juga ditetes ya. Pernah polio itu kosong, tapi sekarang juga kelihatannya sudah mulai baik. Jadi kalau solusi yang sebenarnya itu mungkin yang pertama ya kerjasama yang baik ya antara yang menyiapkan vaksin dengan daerah-daerah yang melakukan program imunisasi dan termasuk dokter-dokter ataupun puskesmas. Nah kadang-kadang dokter swasta misalnya ya, dia membutuhkan vaksin atau rumah sakit lah ya, namun dia tidak tahu bahwa jalurnya itu harus ke puskesmas. Kadang-kadang puskesmas sudah kehabisannya, itu jalur-jalur itu yang harus dibenahi mungkin. Yang dilakukan oleh IDAI, banyak hal yang kita buat. Seperti advokasi, kita melakukan pekan imunisasi dunia, seperti hal yang sekarang kita buat seperti ini, saya khusus memakai baju pekan imunisasi dunia. Tetapi kita selama ini juga sebagai anggota, itu kita mentraining, vaksinologi training untuk anggota IDAI. Jadi yang sudah kita training itu 20-30% anggota IDAI tahun 2017. Jadi itu cukup banyak, dari 3.000 hampir 4.000 anggota kita training. Dan ini juga kita selain melakukan training, ini kita juga membuat rekomendasi jadwal imunisasi untuk dokter anak, dan juga ini kita berikan untuk semua dokter-dokter dan untuk pemerintah. Khusus untuk imunisasi,
IDAI ini kita bekerja sama dengan AAP dan CDC, American Academy Pediatric. Kita membuat championship imunisasi, dan ini juga salah satu program yang kita terpilih dari beberapa negara. Yang program championship imunisasi itu kita membuat seperti registry secara online, iPoint namanya. Dan program championship kita ini kemarin bahkan dilihat dan akan ditiru oleh Ikatan Dokter Anak Filipina dan Nepal. Jadi seperti apa yang kita lakukan ini, karena kita bagian dari Ikatan Dokter Anak Internasional dan Asia Pasifik, kita juga sharing. Jadi orang lain juga bisa belajar dengan kita. Dan khusus untuk Pekan Imunisasi Dunia ini, beberapa ungkapan atau quote dari IDAI ini di-tweet juga oleh American Academy Pediatric. Jadi sebetulnya khusus untuk imunisasi ini kita IDAI sangat all out. Imunisasi program yang ada di Indonesia memang mengenai vaksin itu memang mengenai programnya memang yang menyiapkan itu adalah dari pusat ya untuk vaksin. Nah, selama ini memang produksi oleh Bio Farma karena satu-satunya produksi vaksin di Indonesia. Kemudian mengenai distribusi, itu memang distribusi vaksinnya itu memang sampai di provinsi. Kemudian dari provinsi itu diturunkan atau didistribusikan ke kabupaten kota, dan dari kabupaten kota itu akan bertindak ke puskesmas. Nah, sampai saat ini mengenai distribusi vaksin itu selama ini tidak ada kendala ya, sampai ke pos pelayanannya. Jadi dalam ini mungkin kami tekankan bahwa mengenai vaksin yang kami siapkan untuk program imunisasi itu kami jamin kualitasnya terjamin. Vaksin yang tersedia atau disiapkan oleh pemerintah sampai saat ini itu ada berdasarkan jenis imunisasinya ada 6 ya, yaitu hepatitis B0, kemudian ada imunisasi BCG, kemudian ada imunisasi oral polio vaksin, jadi imunisasi yang lewat mulut, kemudian ada IPV, inaktivatif polio vaksin, jadi polio lewat suntikan, kemudian ada imunisasi pentavalen yang isinya DPT, HB/HIB, kemudian yang terakhir itu ada imunisasi campak untuk sekarang ya. Nah, tapi ke depan maksud kami setelah tahun 2017 ini kita akan ada pengenalan atau distribusi vaksin baru. Jadi yang selama ini 6 yang sudah kita kenal mungkin nanti akan ditambahkan dengan adanya imunisasi MA, isosrubella yang akan masuk ke dalam program. Kemudian ada juga imunisasi Japanese encephalitis yang sekarang ini maksudnya yang tahun 2017 akan dilakukan di Imunisasi Project di Provinsi Bali. Kemudian untuk imunisasi kuman papillomavirus HPV yang di tahun 2016 sudah dilakukan di Imunisasi Project di Jakarta. Di tahun 2017 akan dilakukan di Provinsi Jogja dan Kota Surabaya. Kemudian untuk imunisasi pneumo yang kita kenal dengan PCV akan dilakukan di Nusa Tenggara Barat ya, di 2 kabupaten kota, Lombok Barat dan Lombok Timur. Nah, kemudian yang untuk itu, jadi dari 6 yang tadi sudah sebutkan, jadi sudah akan ditambahkan yang peserta yang tadi itu Pak, bisa di bagian yang kedua. Kalau kita lihat mengenai data cakupan mana yang bagus dan mana yang jelek, jadi ini memang kita bisa melihat dari pertama mungkin dari indikator yang sudah kami masukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah ataupun RENSRA di tahun 2015 tahun 2019. Nah, di sini memang kita pilih berdasarkan indikator itu persentase kabupaten kota yang memang mendapatkan imunisasi dari paling dulu, imunisasi dasar lengkap. Nah, di situ memang kita pilih. Nah, salah satunya adalah daerah di kawasan timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku dan beberapa daerah di NTT, Nusa Timur. Memang itu cenderung
cakupannya itu istilahnya warna merah. Jadi warna merah itu artinya cakupannya di bawah 60%. Nah, kemudian untuk yang bagus, cakupannya di atas 80% kabupaten kotanya. Nah, itu sudah ada di data kami itu di sekitar jumlah hampir 400 kabupaten kota. Itu memang cakupnya sudah di atas 80%. Nah, itu memang sebagian besar ada di daerah Pulau Jawa, beberapa Pulau Kalimantan, dan di beberapa Sumatera, termasuk Bali dan NTB. Untuk data cakupan yang saat ini masih tidak begitu tinggi, istilahnya rendah, itu memang di Provinsi Papua. Untuk yang paling bagus, data cakupan yang paling bagus mengenai indikator imunisasi dasar lengkap itu ada di Pulau Jawa, yaitu salah satunya adalah di Provinsi Jawa Tengah. Di Indonesia, di daerah-daerah yang religius ya, seperti di Sumatera Barat, di Padang, kemudian di Aceh, ya, di Banda Aceh, kemudian di Cirebon, di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur, dan Madura. Itu daerah-daerah yang sangat sensitif dengan isu-isu bahwa vaksin tidak halal. Sehingga contohnya di Padang pada tahun 2012 terjadi penurunan cakupan imunisasi yang sangat signifikan, dari 93% menurun menjadi hanya 35% saja. Sehingga berbagai upaya kemudian dilakukan, penyuluhan dan sebagainya, namun belum berhasil catch up imunisasinya sampai cakupannya tinggi kembali ya. Akhirnya tahun 2014, 2 tahun setelah isu itu muncul, timbullah wabah difteri di Padang, sehingga menyebabkan kematian 2 orang anak dan 28 kasus difteri. Di Banda Aceh bahkan sampai sekarang itu masih banyak orang yang galau dengan imunisasi karena isu ini, sehingga di beberapa wilayah cakupan imunisasinya sangat rendah dan kembali terjadi wabah atau KLB difteri yang memakan korban jiwa. Ini salah satu contoh betapa pentingnya memahamkan kembali masalah imunisasi ini kepada masyarakat. Anak perlu mendapatkan imunisasi yang sesuai dengan jadwal. Untuk jadwal yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bayi baru lahir harus mendapatkan vaksin hepatitis B dalam waktu 24 jam setelah lahir. Setelah itu, pada usia 1 bulan, bayi akan mendapatkan vaksin BCG dan vaksin polio tetes. Setelah itu, bayi akan mendapatkan vaksin DTP, hepatitis B, HIV pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Pada usia 9 bulan, selanjutnya bayi akan mendapatkan imunisasi campak. Lalu pada usia 1,5 tahun atau 18 bulan, bayi akan mendapatkan imunisasi DTP, hepatitis B, HIV, dan campak ulangan. Untuk anak yang menderita sakit yang ringan seperti batuk pilek, diare tanpa dehidrasi, hanya diare beberapa kali, dapat diberikan imunisasi. Untuk anak sakit, pada umumnya dapat dilakukan imunisasi, terutama bila anak hanya menderita sakit ringan seperti batuk pilek biasa. Namun bila anak menderita sakit dengan demam lebih dari 38,5 derajat Celcius, anak tidak boleh mendapatkan imunisasi. Atau anak sedang menderita kejang atau sedang diare yang sering dan berat sehingga mengalami kekurangan cairan, atau anak menderita sesak napas, pada keadaan itu imunisasi tidak diberikan dan penyakit harus diobati terlebih dahulu sehingga sesudah sembuh baru imunisasi dapat diberikan. Bagaimana dengan anak yang mengalami keterlambatan imunisasinya? Untuk anak yang terlambat imunisasinya, dapat segera diberikan imunisasi yang belum didapatkan anak tersebut. Pada prinsipnya, tidak ada imunisasi yang hangus. Jadi misalnya seorang anak terlambat 3 jenis vaksin, kita dapat berikan segera dengan memilih vaksin kombinasi atau
dapat memberikan beberapa vaksin sekaligus secara bersamaan atau simultan. Jadi jangan menunda vaksinasi pada anak dan berikan segera apa yang kekurangan dalam imunisasi anak tersebut. Halo Papa Mama anak kita, bila Anda sayang anak, Kalau ingin anak Anda cerdas dan pintar, dan anak Anda ingin menjadi bertumbuh dan berkembang dengan baik, jangan lupa lakukan dan berikan imunisasi anak Anda sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. imunisasi menyelamatkan anak dan kita semua.